بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para adik-adik yang hadir pada kesempatan maghrib hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir menunaikan salat maghrib secara berjamaah, lalu sambil menunggu datangnya waktu isya kita manfaatkan dengan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi waktu-waktu kita, bagi usaha-usaha kita, bagi usia kita dengan hadirnya kita pada masjid ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan tentang kisah dua anak Adam, Kabil dan Habil. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu alaihim naba'a banai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita dua anak Adam. Jadi naba itu lebih tinggi nilainya dari khobar. Khobar itu kabar bahasa kita, berita. Tapi naba itu berita yang besar, peristiwa yang luar biasa. Karena itulah kata-kata nabi itu dari kata-kata naba. Karena nabi menyampaikan informasi dan berita-berita yang besar yang tidak sekedar kabar biasa. Dan diminta kepada Nabi SAW untuk menyampaikan berita ini bil haq. Berita tentang kisah dua anak Adam ini dengan benar. Dalam masalah apa? Id qarraba qurbanan. Dan ingatlah tatkala kedua anak Adam itu berkorban. Fatuqbila min ahadihima. Lalu diterima korbannya dari salah satu dari kedua anak itu. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan tidak diterima dari anak yang satunya. Nah, marahlah anak yang korbannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, la aqtulannak, sungguh saya akan benar-benar membunuhmu. Karena ada lam taukid dan nunut taukid. Serius saya ingin betul-betul akan membunuhmu. Qala, saudaranya berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu akan menerima korban minal muttaqin dari orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itulah dalam surah Al-Hajj terkait dengan korban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Enggak nyampe daging dan darahnya, tapi yang nyampe duluan itu adalah ketakwaan kalian. Nah, oleh karena itulah motif utama kalau orang itu berkorban adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Motivasinya karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, wanhar li rabbika. Dan sembelihlah kurban karena Rabbmu. Jadi sekali lagi, kenapa kita ini diminta untuk membuat ranking diri ini sampai derajat takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah olehmu bekal, karena tidak ada bekal terbaik kecuali bekal takwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ibadah seluruhnya kata Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Setiap Jumat khatib diminta, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya, ittaqullaha haqqa tuqatih, dan jangan mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Begitu disampaikan oleh Habil kepada Kabil kakaknya bahwa Allah itu menerima amal itu dari orang bertakwa. Lalu katanya, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, seandainya engkau membentangkan kedua tanganmu, bahasa sekarang menghunus, ingin membunuhku, litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, saya tidak akan mengulurkan tanganku untuk membalas ingin membunuhmu. Ini akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Bukan berarti tidak berani. Dalam beberapa riwayat disebutkan, secara fisik Kabil dan Habil ini berbeda. Sang adik itu sebetulnya secara fisik lebih kuat daripada kakaknya. Jadi kalau seandainya saya melawan, saya mampu. Kalau berkelahi, mampu dia. Tapi dia mengatakan, saya nggak mau. Karena saya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uridu an tabu'a bi itsmik wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Saya tidak ingin ada dosaku dan dosamu, lalu kita semuanya menjadi orang-orang yang zalim. Tapi apa yang terjadi? Emosi. Fatawa'at lahu nafs. Dirinya itu sudah didominasi, sudah termotivasi amat sangat kuat. Qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya sendiri. Nah, karena itu kata Ibnul Qayyim, usulul ma'asi salatah. Dalam kitab Zadul Ma'ad, sumber kemaksiatan itu ada 3. Nomor 1, ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati bukan kepada Allah mengakibatkan orang terjerumus kepada kesyirikan. Dosa yang paling besar. Lalu kuwatus syahwah ghadabiyah, kekuatan syahwat emosi tapi yang mengakibatkan orang membunuh. Nah, lalu yang ketiga katanya adalah zina. Yang itu semuanya disanding oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan tatkala menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Siapakah hamba-hamba Allah yang dikasihi itu? Allah berfirman, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain selain daripada Allah, tidak membunuh dan tidak berzina. Digandeng ketiga hal ini yang oleh Ibnul Qayyim disebut dengan usulul ma'asi, sumber segala kemaksiatan. Yang lainnya itu hanya tambahan dan cabang-cabangnya. Karena itulah ini disebut dengan dosa-dosa besar. Kemudian dirinya begitu berambisi ingin membunuhnya, faqatalahu, dan betul dia membunuh saudaranya. Tapi setelah membunuh apa? Fa asbaha minal khasirin, akhirnya dia menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Nyesal tapi sudah terlambat. Nah, dia tidak tahu harus seperti apa mengurus jenazah saudaranya. Sampai kemudian faba'atsallahu ghuraba. Allah mengutus seekor burung gagak. Yabhatsu fil ard, yang mencari tanah. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Ya, agar ditunjukkan bagaimana mengubur jasad saudaranya. Qala, dia lalu berkata begitu menyaksikan ada burung gagak yang berkelahi, yang ternyata dia menggali-gali lubang di atas tanah, lalu kemudian itulah yang menjadi inspirasi bagi Kabil untuk menguburkan jasad saudaranya.
Ya wailata, betapa rugi diriku katanya. Ajastu, aku begitu lemah an aku namithla hadzal ghurab. Betapa lemahnya diriku, kenapa tidak seperti burung gagak tadi. Fa uwariya sau'ata akhi, aku mengubur jasad saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Ini disuruh oleh Allah kepada Rasul untuk menceritakan tentang cerita ini. Karena cerita ini terkait dengan hasad dan dengki yang kemudian membuat orang terjerumus kepada dosa besar, yaitu membunuh orang. Nah, karena itulah dalam hadis disebutkan, inilah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Inilah pertumpahan darah yang pertama kali terjadi di muka bumi. Sehingga ini menjadi sunnah sayyi'ah, tradisi dan sunnah yang buruk. Sehingga disebutkan dalam hadis, tidak ada orang yang tertumpah darahnya di muka bumi sampai hari kiamat nanti, kecuali Kabil ikut menanggung dosanya. Kenapa? Li'annahu awwala man sanna sunnatal qatli. Karena dialah yang pertama kali mencetus sunnahnya pembunuhan itu. Nah, karena itulah kenapa akhirnya di dalam Islam, kalau ada hal yang baik yang ditradisikan, itu kemudian menjadi sunnah hasanah, menjadi amal jariah, mengalir pahalanya. Tapi di saat yang sama, kalau itu buruk, maka buruk. Kalau terjadi pembunuhan dan tiap hari terjadi pembunuhan, siapa yang nanggung dosanya? Luar biasa kan? Betapa banyak dosanya. Nah, demikian juga, siapakah yang pertama kali mencetus LGBT? Kaumnya Nabi Lut, laki lalu kepingin berhubungan dengan laki. Nah, kalau terjadi saat sekarang seperti itu yang menanggungnya kaum Nabi Lut dulu. Nah, karena itulah kita jangan sampai mentradisikan sesuatu hal yang buruk apapun bentuknya, apalagi lalu kemudian ditiru oleh orang lain. Nah, disebutkan bahwa korban mereka pada saat itu, kedua kakak beradik ini berbeda. Kabil itu palawija, hasil bumi, sementara Habil pada saat itu adalah ternak, domba. Nah, lalu kemudian domba ini dipersembahkan, tapi pada saat itu domba yang dipersembahkan oleh sang adik, dia pilih yang terbaik. Sedangkan yang satunya asal-asalan, seadanya dan sekenanya. Nah, oleh karena itulah sebetulnya di dalam Islam, sesuatu hal yang kita persembahkan, entah itu korban, entah itu infak, entah itu sedekah, itu hendaknya juga kita pilih yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak dapat kebaikan, kamu enggak dapat surga. Di antara makna bir itu surga. Lan tanalul jannah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali setelah engkau berinfak apa yang masih engkau suka. Begitu mendengar ayat ini, salah seorang sahabat bernama Abu Thalhah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya, saya punya kebun yang sangat indah Birauha di Madinah. Kebun yang sangat indah, bagus, bahkan ada anak sungainya disebutkan. Saking indahnya, kata Abu Thalhah, harta yang saya masih sukai ini saya sedekahkan. Sampai Nabi mengatakan, bah, malun rabi, ini harta yang luar biasa yang engkau sedekahkan ini. Lalu Nabi mengarahkan, kalau engkau masih memang punya kerabat dan saudaramu, serahkan mereka terlebih dahulu, lalu sisanya baru disedekahkan kepada umat Islam lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dulu bersedekah dengan tanah yang terbaik yang dia miliki. Sementara banyak di kalangan kita, banyak yang merebut tanah orang. Jangankan disedekahkan. Sekarang ini kita rebutan bagaimana merekayasa sertifikat agar bisa merebut tanah orang. Dulu para sahabat menangis kalau tidak bisa sedekah. Kita menangis kalau tidak dikasih sedekah. Kenapa nama saya tidak masuk daftar di RT? Karena itulah para sahabat disebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Karena yang dibangun oleh Islam itu bukan masalah nominal, bukan masalah jumlah, tapi yang dibangun oleh Islam itu adalah mental sosialnya. Keinginan kita untuk memberi sekalipun tidak punya. Keinginan untuk senantiasa mau memberi, mau berkontribusi sekalipun ditakdirkan tidak punya. Karena yang dicatat itu adalah niatnya terlebih dahulu. Selesai tentang sejarah awal sebetulnya bagaimana orang itu ingin mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat. Itu yang disebut dengan qarraba qurbanan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan sesuatu. Kita beralih kepada surah Shaffat. Surah Shaffat ini bercerita tentang sejarah korban lewat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang Quran menyebutkan bahwa qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya itu suri teladan yang baik. Jadi uswah hasanah dalam Quran itu disebutkan kepada dua orang nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu rasul kita. Tapi ternyata uswah hasanah itu juga kita diminta untuk meneladani Nabi Ibrahim. Dan tidak hanya Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Nah, oleh karena itulah Allah secara khusus menurunkan surah Ibrahim. Seperti juga Allah secara khusus menurunkan satu surah bernama Muhammad. Dan juga nama Ibrahim senantiasa kita sebut. Kapan itu? Sholawat Ibrahimiyah namanya. Sampai kita sebut sejarahnya Ibrahim, keluarganya. Wa ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim disebutkan. Kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Nah, oleh karena itulah kalau kita ingin menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai teladan, maka kita baca sejarah Nabi Ibrahim dan sejarah keluarganya. Yang semuanya adalah sejarah yang penuh dengan pengorbanan. Bahkan pengorbanan Ibrahim itu sampai mengancam nyawanya sendiri. Berhadapan dengan raja pada saat itu yang zalim sampai dia harus dibakar. Kan? Di dalam surah Shaffat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dalam usia yang sudah renta tidak punya anak. Jadi Nabi Ibrahim itu menginginkan anak setelah dia menikah dengan istri pertamanya Siti Sarah, nggak punya anak. Lalu kemudian menikah dengan Siti Hajar, itu juga usianya sudah lanjut. Disebutkan sudah 60 tahunan, belum punya anak. Lalu punya anak dari Siti Hajar bernama Ismail. Yang asalnya Siti Hajar ini adalah budak dari Sarah. Sarah membolehkan Nabi Ibrahim menikahi Hajar agar dia punya turunan. Pengorbanan nggak itu? Istri nyuruh nikah lagi kan? Pengorbanan luar biasa. Kecemburuan pada diri Sarah akhirnya membuat Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail ini pergi ke Mekah. Bayangkan itu mereka asalnya tinggal di Palestina. Tinggal di sana disebutkan begitu ditinggal, yang Quran menyebutkan fi wadin min ghairi zizar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonannya, tidak ada tumbuhan, gersang. Pengorbanan kan? Seorang ibu yang masih punya anak balita, masih menyusui, ditinggal di sebuah lembah tanpa ada penghuni, tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Begitu diletakkan di situ, Ibrahim langsung pulang. Sampai kemudian disebutkan Siti Hajar itu menarik baju Ibrahim. Kenapa engkau tinggalkan aku di tempat ini? Ibrahim sama sekali tidak menoleh. Ditanya lagi, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Sampai kemudian Siti Hajar bertanya, Allahu amarana bihadza.
apakah ini adalah perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menengok lalu mengatakan, "Na'am, ya." Lalu pergi. Nah, sejak saat itulah yakin Siti Hajar, "Idzan la yudayyi'an Allah," katanya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau itu sesuai perintah Allah. Nah, tinggallah di sana, di Mekah. Kondisi gersang, panas, kehausan, bekal habis, membuat Ismail pun menangis kehausan. Itulah yang membuat Siti Hajar mencari air di mana. Dia pergi ke Bukit Sofa, Marwah sampai 7 kali. Lalu Allah takdirkan, ya, di dekat Ismail disebutkan ada malaikat. Ada yang menyebutkan malaikat ini menggali dengan sayapnya, dan situlah kemudian ada sumur Zam-Zam. Lalu dia mengambil seluruh pundi-pundi yang dimiliki, bejana-bejana untuk dia isi untuk bekalnya, sementara air ini tetap terus mengalir. Nah, makin lama penduduk berdatangan, datanglah beberapa kabilah yang lewat, disebutkan kabilah dari Jurhum, melihat ada burung-burung yang berkitar di atas padang pasir, mereka mengatakan burung ini paling berputar di bawahnya ada air. Ternyata betul, karena melihat kok ada penunggunya, perempuan, tua sama anaknya, minta izin dia. Bolehkah kami tinggal di sini? Boleh. Tapi kalian hanya boleh tinggal di sini, tapi tidak boleh menguasai sumur Zam-Zam. Beranjak Ismail lalu kemudian besar. Nah, begitu besar, bahasa kita itu mungkin usia bulan itu disebutkan. 6-7 tahun, Ibrahim datang, menjenguk. Istilahnya orang kalau punya anak, lama tidak ketemu. Begitu juga dengan istrinya, kerinduan masih memuncak. Belum selesai berdialog, berkumpul, bercengkerama. Tiba-tiba satu hari Ibrahim bermimpi. Dan mimpinya itu sampai 3 kali. Nah, dalam riwayat satu asar disebutkan, Ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi itu adalah sebuah wahyu. Inilah yang diceritakan oleh Allah di dalam surah As-Saffat. Dalam ayat 101, Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan adanya gulam tadi. Anak yang amat sangat penyabar dia. Gulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala dia sudah balik disebutkan. Balagha bersama Ibrahim sa'i. Sudah bisa bekerja, sudah bisa diajak untuk beraktivitas. Qala ya bunai. Nah, dalam bahasa Arab ada beberapa panggilan. Ada ya walad, ya ibn. Tapi kalau sudah panggilan ya bunayya, terjemahan kita itu tidak cukup wahai anak. Tapi biasanya wahai anakku tersayang. Begitu terjemahannya. Ini arafil manam. Saya melihat di dalam tidurku, ani azbahu. Saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Lihatlah apa pendapatmu. Sebetulnya perintah menyembelih itu kan kepada abahnya, kepada Nabi Ibrahim. Perintah itu pada dirinya. Dan sebetulnya tidak perlu nanya pun kepada Nabi Ismail. Lagi Nabi Ismail asik tidur, langsung digorok juga nggak masalah. Tapi dia tidak ingin anaknya ini tidak tahu persoalan, dan lalu kemudian juga tidak ada unsur keikhlasan. Nah, disitulah kata para ulama belakangan ini, ayah sama anak itu harus sering dialog. Kalau ada problem, ada masalah, banyak-banyaklah bicara. Ada satu peneliti yang mengumpulkan seluruh dialog di Quran. Apa temuannya? Temuannya adalah dialog terbanyak di Quran itu adalah dialog bapak dengan anak. Sehingga apa pelajaran pentingnya dari sisi ilmu parenting? Seorang ayah yang harus lebih banyak berbicara di dalam rumah dibandingkan ibu. Ayahlah yang memegang kendali untuk banyak berdialog dengan anak-anaknya, bukan ibunya. Sekarang kan banyak kebalik. Bapak lebih banyak diam. Karena itu dialog dikumpulkan. Di antaranya dialog ini. Luqman dialog sama anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi. Azar abahnya berdialog dengan Ibrahim. Ibrahim berdialog sama abahnya Azar.
Ibrahim berdialog sama Ismail. Nah, dialog itu lebih banyak orang tua, yaitu ayah kepada anak. Sehingga problem yang terjadi itu lebih mudah diselesaikan kalau ayah dominan dan turun tangan menyelesaikan persoalan yang ada, bukan ibunya. Lalu, qala ya abati. Nah, ini juga sama. Dalam bahasa Arab panggilan itu ya abah boleh, ya abi boleh. Tapi kalau ya abati, itu yang paling halus. Ayahku tersayang. Nah, karena terjemahan kita nggak ada. Apa katanya? If'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintah. Satajiduni. Niscaya kamu akan dapati aku insya Allah. Atas izin Allah. Minas sobirin. Termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Nah, ini adab. Adab kepada orang tua. Dan juga sekaligus adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkataan seorang anak yang bernama Ismail ini. Dia tidak mengatakan begini, bah kerjakan, saya pasti sabar. Dia tidak mau memastikan. Karena siapa tahu tatkala pisau itu sudah nempel di leher, dia berubah pikiran. Dia lari, dia marah, dia emosi, dia nggak mau. Dia memakai kata insya atas izin Allah, atas kehendak Allah, minas sabirin. Dia tidak mengatakan insya Allah saya pasti sabar. Dia mengatakan minas sabirin. Saya hanya bagian saja dari orang-orang yang sabar. Karena sudah banyak sejarah orang-orang sabar itu yang perlu kita jadikan teladan. Karena itu saya hanya satu bagian saja dari kalangan orang-orang yang bersabar. Mungkin saya salah satu di antaranya, insya Allah. Nah, ini adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memastikan sesuatu hal yang belum pasti. Lalu apa yang terjadi? Falamma aslama, tatkala keduanya sudah sama-sama pasrah, sudah sama-sama ikhlas, sudah sama-sama berdialog, sudah sama-sama tahu apa isi hati masing-masing. Watallahu lil jabin. Wah, ini sudah disebutkan bahwa sudah dibaringkan seperti hewan yang sudah siap disembelih. Wa nadainahu. Lalu kami memanggil Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Sudah selesai masalahnya. Apa itu? Qad shaddaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpimu, itu sudah cukup. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamilah yang akan membalas semua orang yang sudah berbuat baik. Keinginanmu sudah kuat untuk mengerjakan sebuah perintah. Dan perintah ini adalah pengorbanan yang sangat berat. Anak satu-satunya yang diimpikan. Punya anak pun sudah sangat tua. Lalu kemudian engkau bercengkrama dengannya tidak begitu lama. Tiba-tiba ada perintah harus dibunuh. Itu sangat menegangkan. Dan itu perjuangan luar biasa. Bisa kita bayangkan peristiwa meninggalnya anak gubernur Jawa Barat. Bagaimana orang itu merasa amat sangat kehilangan. Tapi ini disuruh nyembelih. Inna hadzalah wal bala'ul mubin. Ini memang sebuah ujian yang amat sangat nyata. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Wa fadainahu bidibhin adzim. Maka lalu kami menggantinya dengan sembelihan yang amat sangat besar. Mungkin ada pertanyaan, dari mana datangnya kambing besar itu? Kata Ibnu Abbas, itulah kambing Habil dalam peristiwa anak Adam yang diminta untuk berkorban, maka dia memberikan yang terbaik pengorbanannya sampai kemudian dalam peristiwa penyembelihan Ismail yang jaraknya sudah demikian jauh, Allah mendatangkan sembelihan itu kembali ke muka bumi ini. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan tradisi ini kepada orang-orang yang di akhir. Akhirnya tradisi menyembelih hewan kurban itu kita laksanakan hingga saat sekarang ini. Yang sejarahnya mulai dari anaknya Nabi Adam, lalu kemudian Nabi Ibrahim. Nah, lalu sebelum Rasul lahir, kakek Nabi Abdul Muttalib satu ketika juga bermimpi. Apa mimpinya? Dia ditunjukkan di mana letak sumur Zam-Zam itu.
sumur Zam-Zam ini sempat terpendam dan hilang. Dalam mimpinya dikatakan airnya nanti itu akan terus mengalir, tidak akan berhenti airnya. Nah, akhirnya dia mengikuti mimpinya itu. Begitu dia gali dengan anaknya Haris, lalu dia temukanlah sumur Zam-Zam itu. Nah, lalu orang-orang Arab Qabilah ingin mengklaim juga. Ini nggak boleh. Kamu klaim sendiri sebagai milikmu pribadi, wahai Abdul Muttalib. Karena ini sejak zaman Ismail adanya. Kita berbagi dan seterusnya. Nah, sempat konflik. Siapakah yang berhak untuk mewarisi sumur Zam-Zam ini dan seterusnya. Singkat cerita begini. Karena peristiwa konflik lalu kemudian Allah anugerahkan ketemunya sumur Zam-Zam itu. Abdul Muttalib bernazar. Seandainya saya punya putra sampai 10 orang, saya akan menyembelih putra saya yang ke-10. Ternyata yang lahir itu adalah abahnya Nabi SAW, Abdullah. Lalu dia mengumpulkan anak-anaknya. Ini sudah lahir saudara kalian yang ke-10. Dan abah sudah pernah bernazar karena peristiwa Zam-Zam dan seterusnya bahwa anak ini harus disembelih. Anaknya setuju karena itu sudah menjadi nazar. Begitu dia membawa Abdullah ini yang masih kecil juga ingin disembelih, protes yang lain. Qabilah-qabilah lain mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, kamu orang terpandang, kamu orang besar. Jangan sampai ini menjadi tradisi." Nah, sunnah yang buruk. Setiap kali nanti kita punya masalah, kita nyembelih anak kita. Kita nggak ingin. Setiap kali kita bernazar lalu kemudian mengorbankan anak. Lalu apa? Musyawarah mereka. Kata mereka, ada orang pintar di Madinah, perempuan. Kita dengar apa kata dia. Ditemuinya orang pintar ke Madinah itu. Apa kata orang pintar ini? Tunggu saya waktu. Sama kayak dukun. Tunggu waktu dulu. Ya begitulah kira-kira. Seperti dukun. Nunggu 1 hari. Baru dia cerita, gini katanya. Pulang kalian dan lakukanlah begini. Bikin undian 10 ekor onta sama nama Abdullah ini. Mana yang keluar undiannya? Itulah yang kamu korbankan. Tapi kalau yang keluar itu adalah nama Abdullah, lakukan terus sampai Allah ridho terhadap apa yang kalian lakukan. Mereka pulang kembali ke Mekah, di depan Hubal, berhala mereka yang paling besar, lalu diundi. Ternyata yang keluar itu nama Abdullah. Berarti dia harus korban 10 onta. Jadi setiap kali nama Abdullah ini keluar, itu harus berkorban dengan 10 ekor onta. Diundi lagi, keluar lagi nama Abdullah, korban lagi 20 onta. Diundi lagi sampai 10 kali, keluarlah nama Abdullah terus yang keluar. Sampai terkumpul 100 onta. Baru yang ke-11-nya keluarlah grupnya onta ini. Kata yang lain, alhamdulillah Allah sudah ridho dengan kita. Kita mengorbankan 100 onta untuk menyelamatkan Abdullah. Kata Abdul Muttalib, saya belum puas dan saya belum merasa cukup. Kita undi lagi. Diundi lagi, ternyata keluar onta. Diundi lagi sampai 3 kali. Sampai keluar onta. Nah, karena itulah akhirnya mereka menyembelih 100 ekor onta untuk menyelamatkan nyawa Abdullah. Yang kalau pada saat itu Abdullah terbunuh atau disembelih, tidak akan ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah kenapa diat pembunuhan itu adalah kita membayar 100 onta. Dan itu berat. Maaf, misalkan kita sering dengar ada TKW yang membunuh ini. Lalu kemudian ada bayar diatnya. Diatnya itu seharga 100 onta. Kalau keluarganya memaafkan, itu selesai. Tapi kalau dia minta ganti ruginya adalah senilai 100 onta. Dan itu bisa berapa miliar duitnya. Nah, karena itu kalau kita nggak sanggup bayar kementeriannya, entah itu Menteri Tenaga Kerja, ya udah meninggal ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebetulnya sejarah bagaimana orang-orang dulu itu
Di antara hal yang memang diminta dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempersembahkan sesuatu dengan hewan-hewan. Tapi dulu itu dilakukan di antaranya adalah untuk berhala. Nah, karena itulah tatkala kita kemudian Rasul lahir ke dunia ini, lalu kemudian diminta menyampaikan risalahnya, maka kata Quran, "Inna a'tainakal kautsar." Wahai Muhammad, sungguh engkau telah diberikan nikmat yang begitu amat sangat banyak. Kautsar itu kata para ulama dari kata-kata katsir atau kasrah, seperti kata-kata naufal. Kautsar itu wazannya naufal. Naufal itu orang yang paling banyak nafilahnya, amalan sunnahnya disebut naufal. Jadi Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada engkau wahai Muhammad. Nikmat kesehatan, kehidupan, begitu banyak. Maka bagaimana lalu kemudian kita mensyukuri nikmat itu? Fasholli li rabbika wanhar. Salat, dan itu kepada kita semuanya, wanhar, dan sembelihlah hewan korban bagi orang yang kemudian memiliki dana dan finansial, karena sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang kemudian terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di dalam bulan Idul Adha, hari raya korban namanya, kita bisa termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban, karena memang di antara kita berbeda dan variasi masing-masing rizkinya. Tapi sekali lagi, salat sama sekali tidak boleh ditinggal, tapi untuk berkorban, mangkanat lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kelapangan, hendaklah dia berkorban, karena kalau dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, disebutkan. Janganlah dia mendekati tempat salat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.